Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Budea atau dipanggil dengan Bude. Kali ini kita masih mengenai pewarisan sifat ya. Nah, untuk pertemuan sekarang, pewarisan sifat yang akan kita bahas itu terutama mengenai persilangan dihibrid. Nah, apa sih persilangan dihibrid itu? Persilangan dihibrid itu adalah persilangan dua sifat beda ya, dua sifat beda dihibrid, dua sifat beda. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai persilangan monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persilangan dua sifat beda. Nah, apa saja sih persilangan dua sifat beda itu? Persilangan dua sifat beda itu bisa kita lihat di contohnya seperti ini. Sapi bertanduk pendek berambut putih disilangkan atau dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Nah, kamu bisa melihat di sini ada sifat tanduk ya, ada sifat tanduk pada masing-masing individu ya, dua induk ini ada sifat tanduk yang kita perhatikan ya, pendek dan panjang. Lalu sifat yang kedua itu apa? Sifat yang kedua itu adalah berambut. Nah, sifat yang kedua itu adalah rambut. Nah, kamu lihat di sini ada sifat kedua itu adalah rambut. Rambutnya apa? Rambut putih dan rambut hitam. Nah, ini yang disebut dengan persilangan dihibrid, yaitu persilangan persilangan dua sifat beda. Oke, paham ya di sini ya. Nah, kemudian contoh yang kedua pada tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Kamu bisa lihat di sini ada sifat apa saja sih? Individu pertama buahnya besar, individu kedua buahnya kecil. Nah, lalu sifat yang kedua apa? Sifat yang kedua yang dimiliki oleh masing-masing individu itu bahwa individu pertama dia rasa ya, rasanya apa? Rasanya asam. Sedangkan yang individu kedua itu rasanya manis. Nah, ini yang disebut dengan dua sifat beda. Seandainya kita sekarang memberikan gamet ya pada sifat ini, bertanduk pendek. Nah, kalau tanduk pendek itu kita berikan ya gametnya P besar, di mana pendek dominan terhadap panjang. Berarti panjang ini adalah P kecil. Nah, lalu dikarenakan bahwa suatu individu itu memiliki yang namanya gen alel kan. Nah, berarti ini kalau misalnya homozigot berarti P-nya ya, P besarnya itu harus berpasangan dengan P besar lagi. Yang ini dia berpasangan dengan P kecil lagi karena homozigot. Nah, lalu bagaimana dengan rambut pendek? Nah, kalau misalnya rambut pendek itu kita berikan rambut putih ini kita berikan lambang apa? Putih W besar. Putih dominan terhadap hitam. Maka W besar, maka hitam itu adalah W kecil. Nah, sehingga berpasangan dengan gen alelnya yang homozigot yaitu W besar, kemudian ini juga W kecil ya. Kalau dia heterozigot berarti W besar dengan W kecil. Di sini kita homozigot. Sehingga individu ini memiliki genotipnya apa? Genotipnya adalah, ada yang tahu? Ya, genotipnya adalah ya udah individu pertama ya, kita anggap jantan itu P besar, P besar, W besar, W besar. Nah, disilangkan dengan betina P kecil, P kecil, W kecil, W kecil. Nah, apa fenotipnya? Sapi bertanduk pendek ya, berambut putih disilangkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Oke, bisa dipahami ya itu ya. Coba yang kedua kita cari gametnya. Buah mangga berbuah besar rasa masam. Nah, besar
dominan terhadap kecil, maka besar itu B besar. Ya, kalau kecil itu B kecil. Rasa masam disilangkan dengan rasa manis. Manis dominan, ya, kita kasih catatan manis dominan. Dominan terhadap asam, ya, masam. Masam. Besar dominan juga terhadap kecil. Nah, berarti di sini manisnya M besar, ya, kemudian masamnya M kecil. Sekarang cari alel. Homozigot berarti B besar, ini yang kecil B kecil, rasa manis M besar, masam M kecil, Nah, sehingga kita temukan genotipnya seperti apa. Nah, genotipnya adalah jantan itu berbuah besar, ya, rasa masam M kecil. Disilangkan dengan betina mangga berbuah kecil rasa manis. Nah, jadi di sini untuk individu maka genotipnya harus memiliki dua sifat tersebut. Dan ingat bahwa pada individu yang namanya gen itu dia memiliki pasangan atau disebut dengan gen alel. Bisa homozigot, bisa heterozigot. Contoh gen alel yang heterozigot itu misalnya kalau dia besar itu B, maka kalau dia berpasangan dengan gen heterozigot itu adalah B kecil. M-nya M besar, kalau dia homozigot M-nya berarti M besar. Tapi kalau misalnya baik itu B maupun M itu pasangan dengan alel yang heterozigot, maka seperti ini. Oke? Nah, kita lanjut kepada contoh, ya. Persilangan di hibrid. Persilangan dengan dua sifat beda. Tumbuhan mangga yang memiliki sifat tinggi, ya, tumbuhan mangga yang memiliki sifat tinggi, ya, berkulit halus, ya, buahnya disilangkan dengan tumbuhan mangga yang memiliki sifat pendek, kulitnya kisut. Sifat tinggi kata dia, ya, di sini di soal adalah T besar dominan terhadap T kecil, pendek. Sedangkan kulit halus H besar dominan terhadap kulit kisut. Tentukan genotip dari kedua induk, berarti jantan betinanya, induknya seperti apa genotipnya. Tentukan hasil keturunan F1 dari persilangan kedua induk. Tentukan keturunan F2. Nah, sebelum menjawab kepada soal tersebut, maka yang harus kita lakukan apa? Cari dulu diketahui. Diketahuinya apa? Diketahuinya itu adalah kita tentukan gamet-gamet yang terdapat pada soal, yaitu sifat tinggi kulit halus, ya, kemudian sifat pendek kulit kisut. Ya. Diketahui bahwa tinggi itu T besar, pendek itu T kecil, halus itu H, kemudian kisut itu H kecil, ya, halus H besar. Nah, induknya tadi kita ketahui itu tinggi halus dan pendek kisut, ya. Tinggi halus, pendek kisut. Nah, kita perhatikan di sini induknya tinggi halus, pendek kisut. Nah, pertama yang harus kita lakukan cari tinggi itu apa tadi? Tinggi itu T besar, ya kan? Halus itu H besar. Harus memiliki pasangan alel masing-masing sifat. Sehingga tinggi itu apabila T besar, maka pasangan alel homozigotnya apa? Ya, T besar juga. Halus H besar, maka pasangan alelnya itu adalah H besar. Sehingga induk ini memiliki genotip apa? T besar, H besar, H besar. Sedangkan pendek kisut, pendek itu T kecil, H kecil, H kecil. Nah, gametnya kamu ambil, ya, yang mewakili dua sifat tersebut. Di sini kita kan homozigot, ya, berarti hanya ada T besar dan H besar saja, ya. Begitu juga sebelahnya yang betinanya, yaitu T kecil dan H kecil. Nah, ini adalah gametnya. Sehingga persilangan dari kedua induk ini yang akan menghasilkan F1-nya itu apa? Berarti si jantan akan memberikan T besar, si betina akan memberikan T kecil. Si jantan akan memberikan H besar, si betina akan memberikan H kecil. Nah, sehingga
F1-nya apa? F1-nya itu adalah T besar, T kecil, H besar, H kecil. Nah, lalu fenotipnya, coba T besar, T kecil, H besar, H kecil. T besar dominan terhadap T kecil. Maka sifat yang muncul itu adalah T besar, yaitu tinggi. H besar, H kecil. H besar dominan terhadap H kecil. Maka sifat yang muncul atau fenotip itu adalah H besar, yaitu halus. Sehingga fenotipnya itu adalah tinggi halus. Oke. Fenotipnya itu adalah tinggi halus. Nah, kemudian persilangan antara F1 dengan F1-nya akan menghasilkan F2 atau filial 2. F1-nya T besar, T kecil, H besar, H kecil, ya. T besar, T kecil, H besar, H kecil. Fenotipnya apa ini? Tinggi halus. Jadi kedua induk untuk F2 ini adalah tinggi halus. Ini fenotip induk ya, harusnya ya. Di sini tulisannya fenotip induk. Nah, kan fenotip parental dari F2 ya. Ini P itu parental. Nah, gametnya apa? Gametnya berarti kamu ambil di sini ada apa saja? T besar ya. Berarti kamu tulis di sini T besar. Kemudian ada apa lagi? Ada H besar ya. T besar, H besar. Oke, di sini juga ada apa? T kecil, berarti T kecil, H besar. Lalu ada T besar, H kecil. T kecil, H kecil. Ya. Nah, sehingga menghasilkan 4 gamet. Ya. Menghasilkan 4 gamet. T besar, H besar, T besar, H kecil, T kecil, H besar, T kecil, H kecil. Nanti pencarian gamet yang lebih trihibrid dan sebagainya akan Ibu sampaikan ya. Nah, baru kita cari persilangannya. Bagaimanakah F2-nya? Maka yang pertama kamu tulis itu adalah gamet masing-masing, jantan dan betina. Tadi gametnya itu adalah T besar H besar, T besar H kecil, T kecil H besar, kemudian T kecil H kecil. Begitu juga yang betina, sama ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu persilangannya berarti ya udah kamu kumpulkan. Si jantan memberikan sifat T besar, si betina memberikan sifat T besar. Kemudian jantan berikan H besar, sehingga genotip dari keturunannya itu adalah T besar, H besar, H besar. Lalu si jantan memberikan T besar betina, H kecil, H besar. Nah, berarti kan T besar. Nah, untuk penulisannya utamakan yang dominan dulu. Jadi jangan H kecil dulu, tapi H besar, H kecil. Oke, nah yang ketiga gimana nih? Ya, T besar, T kecil, karena T yang besar yang harus kita dahulukan. H besar, H besar. Nah, lalu yang keempat, ya T besar, T kecil, H besar, H kecil. Kemudian T besar, H besar, H kecil. Kalau yang ini, ya T besar, H kecil, H kecil. Oke, nah kemudian ya, T besar, T kecil, H besar, H kecil. Kalau ini T besar, T kecil, H kecil, H kecil. Dan seterusnya. Ini T besar, T kecil, H besar, H besar. T besar, T kecil, H besar, H kecil. Tidak ada T besarnya, berarti T kecil, H besar, H besar. T kecil, H besar, H kecil. Nah, yang ini T besar, T kecil, H besar, H kecil. T besar, T kecil, H kecil, H kecil. Ya. T kecil, H besar, H besar. Kemudian terakhir itu adalah T kecil, H kecil, H kecil. Kamu perhatikan di sini F2-nya dihasilkan ada berapa sih? Iya, 16. 1, 2, 3, 4 kali 4, 16. Sesuai dengan jumlah gametnya. Gametnya ada 4, yang jantan 4, yang betina 4. Otomatis ketika akan menghasilkan peluang keturunannya adalah 16. Nah, ini kok ada warna-warna. Ini warna-warna ini ketika kamu membuat tabel ini, kamu bisa melihat yang homozigot itu ada berapa. Oke? Seperti itu.
Nah, kalau kamu lihat juga ke sini nih, ke sebelah sininya justru kamu lihat yang heterozigot. Oke. Nah, hasil persilangan di hibridnya apa? Nah, kamu lihat di sini T besar, H besar, H besar itu adalah tinggi halus. Berarti ini fenotip ya. Ini fenotip, yang ini genotip. Nah, seperti ini. Oke. T kecil, H kecil apa? T kecil tadi pendek, H kecilnya adalah kisut. Yang ini T besar, T kecil, H besar, H kecil. Yang dominan yang akan muncul yaitu tinggi, H halus. Kalau yang ini gimana? Ini yang dominan yang akan muncul, di sini dominannya nggak ada. Ya sudah, resesif yang muncul. Berarti tinggi, kisut. Nah, kalau dihitung, maka kita bisa melihat perbandingannya bahwa tinggi halus itu 9, pendek halus 3, tinggi kisut itu 3, kemudian pendek kisut itu adalah 1. Oke. Nah, tinggi kisut dan pendek halus merupakan genotip yang tidak memiliki kedua induknya. Artinya apa? Ini sifatnya baru karena tadi kan induknya itu adalah tinggi halus, kemudian pendek kisut, ya kan? Nah, dia menghasilkan ada sifat baru. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangbiakan generatif, akan menghasilkan keturunan yang belum tentu sama persis, ya, variasi. Nah, sifat ini muncul akibat persatuan genotip kedua induknya yang homozigot. Ya, dan ini sesuai dengan hukum Mendel kedua. Apa sih hukum Mendel kedua? Hukum Mendel kedua itu adalah disebut dengan hukum berpasangan secara bebas. Ya, setiap gen, sifat dapat berpasangan secara bebas dengan sifat lain pada induk yang lainnya. Hukum Mendel 2 ini hanya berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan, artinya yaitu dari dua sifat yang berbeda. Hukum Mendel 2 ini juga tidak berlaku untuk persilangan monohibrid. Jadi di hibrid ke atas baru berlaku yang namanya perpasangan secara bebas. Dan ini yang menyebabkan kenapa keturunan dari F2 itu dia bervariasi, bahkan menghasilkan sifat baru. Sifat baru dari induknya. Oke. Paham ya segitu ya. Nah, sekarang kita contoh lagi deh. 1. Tanaman mangga berbuah besar, ya. B besar, rasa asam, M kecil disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, dan rasa manis, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Jika di soal tidak ada keterangan intermediate dan sebagainya, berarti dia adalah dominan, dan selalu yang dominan itu diwakili oleh huruf B kapital, ya, huruf besar atau kapital. Baik, diketahui dulu berbuah besar, B besar, rasa asam, M kecil, ya. Kemudian berbuah kecil, B kecil, rasa manis, M besar. Nah, ini kita sudah mengetahui ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan genotip induknya, jika dia berbuah besar, induknya, jantannya, induknya itu berbuah besar, berarti berbuah besar, rasa asam, M kecil, disilangkan dengan berbuah kecil, ya, si betinanya berbuah kecil, terus manis, B kecil, M besar. Ini adalah genotip dari induknya. Oke, diketahui. Selalu utamakan ini ya, diketahui gametnya supaya kita tidak pusing. Nah, besar asam, kecil manis, berarti B besar, M kecil, B kecil, M besar. Gametnya selalu biasa ambil perwakilan dari sifat. Karena di sini adanya cuma B besar, ya udah B besar, ini M kecil, berarti M kecil. Ini juga adanya B kecil dan M besar. Berarti gametnya cuma satu. 1 kali 1 akan menghasilkan satu individu untuk F1-nya, yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ya, perpaduan antara dua sifat dua individu tersebut atau jantan betina. Nah, besar manis ini kemudian disilangkan sebagai induk dari F2. Ya, B besar, B kecil, M besar, M kecil itu akan disilangkan sesamanya untuk menghasilkan F2. Ini heterozigot. Nah, gametnya sekarang yang harus kita cari.
Di sini ada B besar, berarti nanti gametnya ada B besar, M besar, B besar, M kecil. Lalu di sini ada B kecil juga. B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Ini bagaimana? Yang betina sama, B besar, M besar, B besar, M kecil. B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Kalau mau pakai diagram seperti ini, ya, misalnya ini nih. Kita punya B besar, kita punya B kecil. Berarti kita juga punya apa? Punya M besar, punya M kecil. Ini juga kita punya M besar, M kecil. Berarti gametnya itu B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, kemudian ini B kecil, M kecil. Nah, ini ya seperti itu. Kalau misalnya gametnya ada genotipnya ada 3 gimana nih? Gampang banget genotip kalau ada 3. Misalnya ada sifat 3 sifat apa? Trihibrid ya. M besar, M kecil, N besar, N kecil. Kamu bisa seperti ini, B besar, M besar, M kecil, nah M-nya nanti N besar, N kecil, sehingga kamu akan menghasilkan gametnya B besar, M besar, N besar. Kalau yang ini gimana? B besar, M besar, N kok B-nya 2 kali sih? B besar, M besar, N ke N kecil, seperti itu. Oke. Nah, itu kalau mencari gamet ya, itu kalau mencari gamet. Nanti B kecilnya gimana? Ya tulis aja B kecil di sini, sama aja. M besar, M kecil, N besar, N kecil, N besar, N kecil. Ya, berarti sini B besar, M kecil, N kecil. Oke, seperti itu ya. B besar, M besar, N kecil, ini B besar, M kecil, di sini nyambung lagi N besar, N kecil. Nanti kamu akan menghasilkan B besar, M kecil, N besar, B besar, M kecil, N kecil. Nah, kalau yang ini silahkan cari sendiri. Kita sekarang balik lagi ke sini ya. Oke, kita ulangi bahwa fenotipnya itu adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil ya. Nah, disilangkan sesamanya. Nah, berarti gametnya gimana? Tadi B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil ya. Seperti itu. Berarti gametnya seperti ini. Nah, sekarang disilangkan. Si jantan gametnya B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Betina sama gametnya. Berarti ini apa nih keturunan yang kotak pertama? B besar, B besar, M besar, M besar. Betul. Nah, yang kedua bagaimana? B besar, B besar, M besar, M kecil. Kalau yang ketiga, iya B besar, B kecil, M besar, M besar. Yang keempat, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini juga sama. Nah, oke. Cari sendiri ya. Bisa ya. Kalau ini apa nih? B besar, M kecil, M kecil. Seperti itu. Kalau yang ini gimana? Oke. Ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Iya, betul. Kalau yang ini? Sekarang ini nih. B besar, B kecil, M besar, M besar. Yang ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Yang ini B kecil, M besar, M besar. Betul sekali. Nah, terus B kecil, M besar dulu, M kecil dulu. Iya, M besar, M kecil. Kemudian B besar, B kecil, M besar, M kecil. Yang ini tuh B besar, M kecil, M kecil. Terus iya B kecil, M besar, M
kecil, dan terakhir. Oke. Nah, kita lihat di sini. Sekarang cari penotipnya deh. B besar, B besar, M besar, M besar. Apa ya? Apa? Tadi B itu kan besar ya. M itu apa? Masam. M besar itu manis. Berarti besar, manis. Yang ini? Iya, besar, manis. Yang ini? Besar, manis. Yang ini? Besar, manis. Kemudian besar, manis. Nah, kalau yang ini gimana ini? Yang hijau. Besar, M besarnya nggak ada. Berarti masam. Oke, nah seperti itu. Kalau yang terakhir kecil, masam. Nah, sehingga kita bisa ngambil perbandingan ya. Satu dihitung nih dari sini, dihitung dari sini ya, dihitung dari sini bahwa B besar, M besar homozigotnya 1 ya. Yang B besar, M besar, M kecil salah satu heterozigotnya itu 2, ini juga 2, ini 4 ya, yang heterozigot semua. Kemudian yang homozigot 1, heterozigot salah satunya 2, 1, 2, 1. Kalau dihitung itu ada 16. Nah, perbandingan fenotipnya besar manis 9, besar asam 3, kecil manis 1. Kalau dilihat ini sifatnya mewakili gamet ya, besar manis, besar asam, kecil manis, dan kecil asam. Ini mewakili dari gamet. Jadi kalau ditanyakan fenotipnya apa, lihat gametnya aja. Yang akan muncul itu adalah besar manis, besar masam, kecil manis, dan kecil masam. Nah, sekarang kerjakan ini ya. Tumbuhan lemon memiliki sifat buah bulat kuning disilangkan dengan tumbuhan lemon kisut hijau. Jika bulat, B besar dominan terhadap keriput, B kecil, dan kuning, K besar dominan terhadap hijau, K kecil. Tentukan genotip induknya, hasil persilangan induk yang menghasilkan F1, lalu keturunan F2 dari persilangan sesama ya, sesama F1. Oke? Kerjakan di buku tulis Anda, lalu kirim ke GCR dalam bentuk foto. Foto yang kirim memanjang dan tuliskan nama. Ditunggu oleh Bu Dea di GCR ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.